Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan nikmat kesehatan, nikmat usia, serta nikmat kesempatan yang tak terhingga, sehingga pada saat yang berbahagia ini kita semua masih diberikan kekuatan untuk bertemu kembali dalam ruang diskusi di channel ini. Selawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, serta kepada kita semua selaku umatnya, yang mudah-mudahan senantiasa istiqamah dalam mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga akhir hayat nanti. Salam sejahtera, salam hormat, dan rasa bangga saya sampaikan secara khusus kepada seluruh bapak, ibu, serta saudara-saudaraku sekalian yang saya sebut sebagai para pejuang bangsa. Baik bapak ibu yang saat ini masih aktif mengabdi sebagai aparatur sipil negara atau ASN, para prajurit TNI yang gagah berani, anggota Polri yang setia menjaga keamanan, maupun bapak ibu para purnawirawan dan pensiunan yang telah memberikan dedikasi terbaiknya selama puluhan tahun bagi negeri ini. Saya senantiasa mendoakan agar bapak ibu sekalian selalu berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, diberikan kesehatan yang paripurna, serta kehidupan yang penuh dengan keberkahan lahir dan batin. Bapak dan Ibu sekalian, pada kesempatan yang sangat spesial kali ini, kita akan membedah secara mendalam sebuah topik yang setiap tahunnya selalu menjadi pusat perhatian, selalu dinanti dengan penuh harap, dan seringkali memicu gelombang pertanyaan besar di tengah masyarakat. Topik tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah mengenai tunjangan hari raya atau THR untuk tahun anggaran 2026. Tepat pada hari ini, Rabu, 8 Maret 2026, kita telah merasakan suasana khusyuk di bulan suci Ramadan. Sebagaimana pola yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, ketika kita sudah memasuki pertengahan Ramadan menuju Lebaran, arus informasi mengenai THR mulai mengalir dengan sangat deras di berbagai media. Ada kabar yang tentu saja membuat hati kita merasa senang dan lega, namun tidak sedikit pula informasi yang justru memicu kebingungan, kegaduhan, hingga keresahan karena sumbernya yang tidak valid atau bersifat spekulatif semata. Ada narasi yang mengeklaim bahwa THR sudah cair di wilayah tertentu, ada yang mengatakan masih harus menunggu aturan teknis, bahkan ada fenomena unik di mana sebagian peserta mengaku sudah melihat rincian angka nominal di dalam aplikasi layanan Tostaspen. Di tengah semua itu, banyak yang terus bertanya-tanya, kapan sebenarnya Presiden akan memberikan pengumuman resmi agar segalanya menjadi jelas dan pasti. Agar Bapak Ibu sekalian tidak merasa terombang-ambing oleh simpang siur informasi yang belum tentu benar, melalui narasi ini saya akan menyampaikan pembahasan secara runut, sistematis, dan mengalir dalam satu kesatuan cerita yang mudah diikuti. Kita akan mulai membedah dari sisi kebijakan pemerintah yang sedang berkembang, sinyal-sinyal kuat mengenai waktu pengumuman, hingga fenomena munculnya rincian data di sistem layanan digital Taspen, yang belakangan ini ramai diperbincangkan. Tidak hanya itu, saya juga akan memberikan gambaran mengenai perkiraan jadwal pencairan berdasarkan pola administrasi keuangan negara, rincian komponen apa saja yang membentuk nominal THR tahun ini, hingga estimasi angka yang mungkin Bapak Ibu terima berdasarkan golongan masing-masing. Terakhir, saya akan memberikan tips krusial agar proses pencairan Bapak Ibu berjalan aman, lancar, serta yang paling penting adalah terhindar dari segala macam modus penipuan yang kerap mengincar para penerima dana pemerintah di momen seperti ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita semua tentu sepakat bahwa THR bagi seorang abdi negara maupun pensiunan bukan sekadar uang tambahan atau bonus semata. Lebih dari itu, THR memiliki peran yang sangat vital sebagai penopang utama kebutuhan belanja selama bulan Ramadan yang cenderung meningkat. Uang THR inilah yang membantu Bapak Ibu dalam menyiapkan segala keperluan menyambut Hari Raya Idul Fitri, mulai dari mendukung biaya mudik untuk bertemu keluarga di kampung halaman, menutup berbagai tagihan yang mungkin sempat menumpuk, hingga memberikan ruang lebih bagi kita untuk memperbanyak sedekah dan menunaikan zakat. Bahkan, bagi banyak keluarga, THR seringkali menjadi penyambung nafas untuk menutupi kebutuhan mendesak yang tidak bisa menunggu sampai jadwal gaji bulan berikutnya tiba. Oleh karena itu, sangatlah wajar dan manusiawi apabila topik mengenai THR ini selalu memicu antusiasme yang luar biasa besar. Saya sangat memahami kegelisahan Bapak Ibu yang mungkin setiap hari rajin mengecek saldo di ATM, memantau berita di televisi, bertanya kepada rekan kerja di kantor, atau sekadar menunggu notifikasi dari aplikasi perbankan.
Namun, mari kita letakkan semua harapan ini pada posisi yang tenang dan rasional. Kita tetap harus optimis dan bersyukur, namun di sisi lain kita wajib waspada dan selalu berpegang pada jalur informasi yang resmi dan bisa dipertanggungjawabkan. Mari kita mulai pembahasan dari hal yang paling mendasar, yaitu jalur kebijakan dan payung hukum. Penting untuk dipahami bahwa pencairan THR bagi ASN, TNI, Polri, dan pensiunan tidak bisa dilakukan begitu saja tanpa dasar hukum yang kuat. Secara birokrasi, biasanya akan ada pernyataan awal atau sinyal dari pemerintah mengenai kesiapan anggaran. Setelah itu, barulah disusul dengan penerbitan peraturan pemerintah atau PP serta peraturan Menteri Keuangan atau PMK yang menjadi landasan operasional pelaksanaan di lapangan. Berdasarkan perkembangan terbaru, sudah mulai terdengar sinyal-sinyal positif dari lingkungan istana dan kementerian terkait bahwa pemerintah tengah memproses kebijakan THR 2026 dengan sangat serius. Pemerintah menyadari bahwa penyediaan anggaran dalam jumlah besar ini merupakan kewajiban negara untuk menjaga kesejahteraan para abdi negaranya. Menariknya, pada tahun ini muncul narasi yang cukup kuat bahwa pengumuman resmi mengenai detail THR tidak hanya akan disampaikan oleh jajaran Kementerian Teknis, melainkan akan disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Hal inilah yang membuat publik semakin menanti karena jika seorang presiden sudah turun tangan mengumumkan secara langsung, itu biasanya menjadi pertanda bahwa secara teknis anggaran sudah siap dan tinggal menunggu proses administrasi penyaluran saja. Lalu pertanyaan besarnya adalah kapan pengumuman tersebut akan muncul ke permukaan? Jika kita melihat kalender, banyak pengamat dan praktisi keuangan memperkirakan bahwa pengumuman tersebut akan berada dalam rentang waktu yang sangat dekat dari sekarang. Hal ini dikarenakan Ramadan sudah berjalan dan Hari Raya Idul Fitri diprediksi jatuh pada sekitar tanggal 20 atau 21 Maret 2026. Jika kita melakukan hitung mundur, maka jendela waktu bagi pemerintah untuk menyalurkan dana agar bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sebelum Lebaran memang tidaklah panjang. Pemerintah tentu memiliki kepentingan strategis untuk memastikan dana THR ini berputar di masyarakat sebelum Hari H guna menjaga daya beli dan menstimulus pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, spekulasi bahwa pengumuman akan dilakukan dalam minggu-minggu ini semakin menguat. Namun, saya kembali mengingatkan kepada Bapak Ibu sekalian untuk tetap memegang prinsip bahwa informasi yang paling valid adalah informasi yang keluar dari kanal resmi pemerintah. Jangan sampai Bapak Ibu terpancing oleh narasi-narasi di media sosial yang hanya bermodalkan kata orang tanpa ada rujukan dokumen atau pernyataan resmi dari pejabat yang berwenang. Saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian sejenak membayangkan atmosfer yang biasanya terjadi setiap tahun ketika pengumuman resmi itu akhirnya keluar. Suasana seketika akan berubah menjadi sangat riuh dan penuh sukacita. Grup-grup WhatsApp keluarga atau pensiunan akan ramai dengan pesan berantai, tetangga akan saling melempar tanya, dan lini masa media sosial akan dipenuhi oleh berita terkait. Reaksi yang paling umum adalah orang-orang akan langsung berbondong-bondong mengecek saldo, baik melalui mesin ATM maupun layanan mobile banking. Semua itu adalah reaksi yang sangat wajar. Namun, yang perlu saya garis bawahi adalah persiapan mental kita dalam menyikapi proses pencairan tersebut. Perlu disadari bahwa pencairan dana dalam skala nasional tidak akan pernah bisa terjadi secara serentak dalam 1 detik yang sama. Ada proses antrian sistem dan tahapan administrasi perbankan yang harus dilalui. Jadi, jika nanti Bapak Ibu mendengar ada rekan atau tetangga yang dananya sudah masuk lebih dulu sementara milik Bapak Ibu belum, janganlah langsung merasa panik atau berpikir negatif. Setiap instansi dan setiap bank memiliki kecepatan pemrosesan data yang berbeda-beda. Nanti saya akan jelaskan bagian teknis ini lebih detail lagi. Namun sebelumnya, saya ingin menyapa Bapak Ibu yang sedang menyimak pembahasan ini. Apakah Bapak Ibu sudah merasa tidak sabar menunggu kabar resmi mengenai THR? Jika memang sudah sangat menanti, silakan tulis kata siap di kolom komentar. Namun, jika Bapak Ibu merasa tenang dan memiliki keyakinan penuh bahwa hak Bapak Ibu pasti akan cair pada waktunya, silakan tulis sudah yakin. Saya ingin melihat bagaimana semangat dan suasana kebatinan Bapak Ibu semua di berbagai daerah. Sekarang, mari kita bergeser ke sebuah fenomena yang sedang sangat hangat dibicarakan di kalangan para pensiunan, yaitu mengenai sistem layanan Tostaspen. Belakangan ini,
Beredar kabar burung di berbagai komunitas bahwa ada beberapa peserta yang mencoba mengecek akun Tostaspen mereka dan menemukan adanya rincian angka yang diduga kuat sebagai komponen THR 2026. Kabar seperti ini, apalagi jika sudah disertai dengan tangkapan layar atau screenshot, akan menyebar secepat kilat. Reaksi masyarakat pun sangat beragam. Ada yang langsung bersorak kegirangan dan berharap uangnya cair esok hari, namun ada juga yang tetap skeptis dan menganggap hal tersebut hanyalah error sistem atau sekadar angka estimasi yang belum final. Untuk memberikan pemahaman yang jernih, kita harus tahu bahwa Tostaspen merupakan platform digital yang dirancang untuk memudahkan peserta dalam mengakses data pensiun secara mandiri. Dalam praktik administrasi digital, ketika sebuah institusi seperti Taspen sedang melakukan persiapan teknis untuk pembayaran massal, mereka seringkali mulai mengunggah atau menginput data ke dalam sistem. Hal ini bisa terlihat pada menu rincian pembayaran bulan berjalan atau riwayat estimasi manfaat. Namun, yang harus Bapak Ibu pahami baik-baik adalah munculnya rincian angka di dalam sistem tersebut tidak secara otomatis berarti dana sudah ditransfer ke rekening pribadi Bapak Ibu. Munculnya data tersebut lebih merupakan indikator bahwa proses verifikasi administrasi di tingkat sistem pusat sudah mulai bergerak. Ibaratnya jika Bapak Ibu memesan barang melalui toko online, di aplikasi mungkin statusnya sudah berubah menjadi sedang dikemas atau siap dikirim. Status tersebut tentu merupakan kabar baik karena artinya barangnya tersedia dan sedang disiapkan. Namun itu belum berarti barangnya sudah sampai di tangan Bapak Ibu. Uang yang masuk ke rekening adalah tahap akhir atau tahap di mana barang sampai ke rumah. Jadi meskipun munculnya rincian di Tostaspen adalah sinyal yang sangat positif, jangan terburu-buru mengambil kesimpulan akhir sebelum ada pengumuman resmi dan saldo benar-benar bertambah. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengecek sendiri, pastikan menggunakan jalur yang benar. Gunakan situs resmi atau aplikasi resmi Taspen, hindari mengeklik link-link mencurigakan yang dikirim oleh orang tidak dikenal. Jika Bapak Ibu melihat ada komponen tambahan di bulan Maret 2026 yang di luar nilai gaji pensiun rutin, besar kemungkinan itulah data terkait THR. Sekali lagi, jangan pernah bagikan data login atau kode OTP kepada siapapun. Jika ingin berbagi informasi dengan sesama pensiunan, cukup bagikan pengalaman umum saja tanpa mengungkap detail data pribadi. Pertanyaan saya selanjutnya bagi Bapak Ibu yang sudah mencoba mengecek akunnya, bagaimana hasilnya? Apakah sudah muncul baris tambahan atau masih sama seperti bulan lalu? Silakan tulis, sudah muncul atau belum di kolom komentar, agar kita bisa saling berbagi informasi terkini mengenai perkembangan sistem di tiap-tiap daerah. Pembahasan kita berlanjut ke bagian yang paling krusial, yaitu mengenai estimasi jadwal pencairan. Pertanyaan kapan uangnya masuk adalah pertanyaan sejuta umat. Jika kita merujuk pada pola yang selama ini diterapkan oleh pemerintah, target utamanya adalah agar THR sudah berada di tangan penerima paling lambat 10 hari kerja sebelum Hari Raya Idul Fitri, mengingat prediksi Lebaran jatuh pada 20 atau 21 Maret 2026, maka secara logis, rentang waktu antara awal hingga pertengahan Maret menjadi periode yang sangat krusial. Jika kita mengambil patokan tanggal 20 Maret, maka hitung mundur 10 hari kerja akan membawa kita pada kisaran tanggal 8 atau 10 Maret sebagai titik awal dimulainya proses distribusi. Namun saya perlu menekankan bahwa tanggal-tanggal ini bukanlah sebuah kepastian mutlak, melainkan sebuah analisis berdasarkan pola dan logika administrasi keuangan negara. Perbedaan waktu pencairan bisa terjadi karena prosesnya sangat bergantung pada kecepatan penetapan regulasi dan instruksi teknis dari kementerian terkait. Begitu aturan resmi terbit, mesin birokrasi akan bergerak sangat cepat namun tetap dilakukan secara bertahap. Untuk ASN yang berada di lingkungan pemerintah pusat, prosesnya dimulai dari pengajuan data oleh masing-masing satuan kerja ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau KPPN. Setelah diverifikasi, barulah perintah pencairan diterbitkan untuk disalurkan ke bank-bank penyalur. Sementara itu untuk ASN di tingkat daerah, prosedurnya sedikit berbeda karena harus menyesuaikan dengan peraturan kepala daerah masing-masing, meskipun secara garis besar tetap mengacu pada arahan pusat. Adapun bagi Bapak Ibu purnawirawan dan pensiunan, jalurnya melalui lembaga pengelola seperti Taspen atau Asabri yang kemudian menyalurkan dana melalui bank mitra atau kantor pos. Karena adanya rantai distribusi yang panjang inilah, seringkali muncul perbedaan waktu penerimaan.
Ada instansi yang karyawannya sudah gembira karena THR-nya cair di pagi hari, sementara instansi lain mungkin baru menerima di sore hari atau bahkan keesokan harinya. Hal ini sangat dipengaruhi oleh urutan pengajuan, validasi data di tingkat bank, hingga sinkronisasi sistem antar lembaga. Oleh karena itu, saya berpesan agar Bapak Ibu tidak perlu merasa kecil hati atau panik jika dana belum masuk di hari pertama prediksi. Pastikan saja rekening Bapak Ibu dalam kondisi aktif dan pantau secara berkala tanpa perlu merasa stres yang berlebihan. Selanjutnya, mari kita bedah mengenai apa saja sebenarnya komponen yang menyusun nominal THR tersebut. Bagi Bapak Ibu ASN yang masih aktif, komponen THR biasanya mencakup beberapa variabel penting. Dasar utamanya adalah gaji pokok sesuai dengan pangkat dan golongan. Kemudian ditambah dengan tunjangan-tunjangan yang bersifat melekat, seperti tunjangan keluarga, istri, suami, dan anak, tunjangan pangan atau uang makan, serta tunjangan jabatan atau tunjangan umum. Di banyak instansi, komponen yang paling menentukan besarnya nominal adalah tunjangan kinerja atau TUKIN, dan di tingkat daerah dikenal dengan TPP. Karena besaran TUKIN dan TPP ini sangat bervariasi antar kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah, maka tidak heran jika nominal THR yang diterima oleh sesama ASN bisa berbeda jauh meskipun golongannya sama. Ada instansi yang memiliki nilai TUKIN sangat tinggi, namun ada pula yang lebih moderat. Jadi membandingkan nominal THR antar orang tanpa melihat instansi dan tunjangannya adalah hal yang kurang tepat. Sedangkan bagi Bapak Ibu pensiunan, komponen THR umumnya jauh lebih sederhana dan stabil. Biasanya terdiri dari gaji pensiun pokok, ditambah dengan tunjangan keluarga, dan tunjangan pangan yang selama ini diterima setiap bulan. Karena statusnya sudah purna tugas, maka komponen tunjangan kinerja atau TUKIN biasanya tidak disertakan. Hal ini membuat nominal THR bagi pensiunan jauh lebih mudah untuk diprediksi dan dihitung secara mandiri. Meskipun komponennya lebih ringkas, namun bagi para pensiunan nilai ini tetaplah sangat berarti untuk mencukupi kebutuhan di hari tua, terutama saat momen hari raya. Dari semua komponen tersebut, bagian mana yang menurut Bapak Ibu paling memberikan dampak besar bagi perencanaan keuangan keluarga? Apakah gaji pokoknya, tunjangan keluarganya, atau mungkin tunjangan kinerjanya bagi yang masih aktif? Silakan tuliskan pendapat Bapak Ibu di kolom komentar agar kita bisa saling bertukar perspektif. Masuk ke bagian estimasi nominal, saya ingin menggarisbawahi bahwa angka yang saya sampaikan ini hanyalah sebuah gambaran umum berdasarkan struktur penggajian yang berlaku, karena angka pastinya tetap akan mengikuti keputusan resmi pemerintah yang bersifat personal sesuai masa kerja dan jabatan. Untuk golongan 1 secara umum berada pada kisaran gaji pokok di jutaan awal, sehingga total THR minimalnya juga akan berada di sekitar angka tersebut. Untuk golongan 2, nominalnya cenderung lebih tinggi dan bisa menyentuh angka 2 hingga 4 juta rupiah atau lebih, tergantung pada masa kerja yang telah dilalui. Berlanjut ke golongan 3, estimasi nominalnya akan meningkat lagi ke kisaran 3 sampai 5 juta rupiah. Sementara untuk golongan 4, terutama bagi mereka yang memiliki masa kerja panjang dan pangkat tinggi, nominal THR pokoknya bisa mencapai 4 hingga 6 juta rupiah atau bahkan lebih. Angka-angka ini adalah gambaran minimal. Bagi ASN aktif yang mendapatkan TUKIN atau TPP dalam persentase penuh, total uang yang masuk ke rekening bisa melonjak drastis hingga angka belasan juta rupiah tergantung kelas jabatannya. Bagi pensiunan, meskipun angkanya mengikuti besaran pensiun bulanan, namun bagi mereka yang berada di golongan tinggi, nominal yang diterima tetap akan sangat memadai untuk merayakan Lebaran bersama keluarga tercinta. Coba Bapak Ibu bagikan, saat ini Bapak Ibu berada di golongan berapa dan apa harapan Bapak Ibu terkait nominal THR tahun ini? Tuliskan golongan dan harapan Bapak Ibu di kolom komentar sebagai doa kita bersama. Bagian yang tidak kalah pentingnya adalah tips praktis agar THR Bapak Ibu aman dan tidak terhambat oleh masalah teknis. Pertama dan yang paling utama, pastikan rekening bank yang Bapak Ibu gunakan dalam keadaan aktif. Seringkali terjadi kasus di mana dana THR gagal masuk atau tertunda hanya karena rekening tersebut sudah lama tidak digunakan sehingga menjadi dorman, atau ada kesalahan data administrasi saat proses migrasi sistem bank. Jika Bapak Ibu baru saja melakukan perubahan data rekening, pastikan hal tersebut sudah terlaporkan dan terupdate di sistem gaji masing-masing instansi atau layanan Taspen sebelum masa pencairan tiba. Kedua, saya memohon dengan sangat agar Bapak Ibu ekstra waspada
terhadap segala bentuk modus penipuan. Penjahat siber biasanya sangat aktif menjelang Lebaran karena mereka tahu banyak uang akan beredar. Jangan pernah tergiur oleh pesan singkat atau telepon yang mengaku sebagai petugas bank atau petugas kementerian yang meminta Bapak Ibu mengeklik sebuah link untuk pendataan THR atau meminta kode OTP one time password. Ingatlah bahwa lembaga resmi manapun tidak akan pernah meminta data rahasia seperti PIN, password, atau OTP melalui telepon atau pesan teks. Jika menerima hal mencurigakan, segera abaikan atau laporkan ke pihak berwajib. Ketiga, gunakanlah cara pengecekan yang aman dan terpercaya. Manfaatkan aplikasi mobile banking resmi dari bank yang Bapak Ibu gunakan untuk memantau saldo secara privat. Bagi pensiunan, tetaplah gunakan aplikasi resmi dari pengelola dana pensiun. Bapak Ibu tidak perlu harus setiap saat datang ke bank atau mengantre di ATM hanya untuk sekadar cek saldo, karena hal itu selain melelahkan juga bisa meningkatkan rasa cemas jika dana belum masuk. Lakukan pengecekan secara berkala dan tetap tenang. Keempat, yang paling bijak adalah merencanakan penggunaan dana THR dengan sangat matang. Dahulukanlah pemenuhan kebutuhan pokok dan kewajiban-kewajiban keuangan yang mendesak. Gunakan dana tersebut untuk membeli stok sembako, membayar zakat fitrah, menyisihkan untuk sedekah, serta menyelesaikan tagihan-tagihan rutin agar beban pikiran Bapak Ibu menjadi lebih ringan. Jika ada sisa, pertimbangkanlah untuk menabung atau memberikannya sebagai bingkisan bagi anak dan cucu sebagai bentuk kasih sayang. Hindarilah perilaku belanja impulsif hanya karena merasa sedang memegang uang banyak. Kita harus ingat bahwa perayaan Lebaran hanya berlangsung selama beberapa hari. Namun kebutuhan hidup setelahnya masih sangat panjang. Terutama bagi para pensiunan, manajemen keuangan yang sehat di hari tua adalah kunci kebahagiaan. Saya ingin tahu, apa rencana utama Bapak Ibu jika THR sudah cair nanti? Apakah akan digunakan untuk mudik, membayar hutang, membantu cucu, atau mungkin ditabung untuk keperluan mendesak lainnya? Silakan tuliskan rencana bijak Bapak Ibu di komentar agar bisa menjadi inspirasi bagi yang lain. Sebagai penutup dari seluruh rangkaian narasi ini, saya ingin meluruskan beberapa mitos yang seringkali berkembang liar dan menyesatkan banyak orang. Mitos pertama adalah anggapan bahwa semua orang harus menerima dana di tanggal yang sama. Kenyataannya, distribusi dana pemerintah dilakukan secara bergelombang dan bertahap berdasarkan wilayah dan instansi. Mitos kedua adalah anggapan bahwa munculnya rincian data di sistem aplikasi berarti uang sudah ada di rekening. Seperti yang saya jelaskan, rincian tersebut barulah sebatas data administrasi digital yang sedang diproses. Mitos ketiga adalah mengenai potongan-potongan siluman. Secara umum, THR diberikan secara penuh sesuai aturan pemerintah tanpa adanya potongan yang tidak berdasar hukum. Dan bagi para pensiunan sangat penting untuk memastikan bahwa kewajiban administrasi rutin seperti registrasi ulang atau autentikasi data diri, tanda hidup, tetap dilakukan sesuai jadwal agar sistem tidak menganggap rekening tersebut tidak aktif. Kunci utama dalam menghadapi musim THR ini adalah tetap tenang, tetap waspada, dan selalu memantau informasi dari sumber yang valid. Semoga seluruh penjelasan yang saya sampaikan ini dapat membantu Bapak Ibu dalam memahami alur pencairan secara lebih komprehensif, sehingga tidak mudah terpengaruh oleh kabar-kabar yang belum tentu benar. Saya secara tulus mendoakan agar Bapak Ibu sekalian senantiasa diberikan nikmat kesehatan, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan pintu rezekinya, dan semoga THR tahun 2026 ini benar-benar membawa manfaat serta keberkahan yang berlimpah bagi Bapak Ibu dan seluruh keluarga di rumah. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.